Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang materi desain penelitian pendahuluan. Yang diampu oleh Bapak dosen yang bernama Bapak Firdaus Wajedi. Yang pertama, nama kelompok kami yaitu Tuti Setiawati. Yang kedua, Villa Andrea. Yang ketiga, Intan Ramadhani Putri. Yang keempat, Firzi Adrifa. Topik pembahasan di materi kami, yang pertama ada urgensi pendahuluan, yang kedua ada abstrak untuk studi, yang ketiga pendahuluan penelitian kualitatif, kuantitatif, dan mixed methods. Yang keempat, model pendahuluan. Topik pertama ada urgensi pendahuluan. Urgensi jika dilihat dari bahasa Latin urge, yaitu kata kerja yang berarti mendorong. Sinonim kata urgensi adalah keperluan, hajat, harapan, kebutuhan, keinginan. Dalam hal ini banyak kata yang bisa sama artinya dengan urgensi. Urgensi bukan satu-satunya kata yang dapat menggambarkan suatu hal penting. Secara umum, hal penting yang terdapat dalam suatu makalah atau penelitian terletak pada bagian pendahuluan. Bagian tersebut berisi ide-ide pokok yang menjadi garis besar pemahaman untuk dikembangkan pada bagian berikutnya. Tanpa adanya pendahuluan, suatu tulisan tidak dapat diketahui isinya karena tidak tercantum hal-hal penting atau urgensi dari suatu tulisan. Pendahuluan merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian. Bab ini berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, dan sistematika penulisan. Urgensi pendahuluan dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis penelitian yang akan dilakukan. Untuk penelitian murni, dapat dikaitkan dengan upaya untuk memverifikasi teori atau upaya untuk menentukan teori-teori baru. Untuk penelitian terapan, dapat dikonotasikan sebagai permasalahan yang dihadapi masyarakat atau lembaga dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan selanjutnya yaitu abstrak untuk studi. Abstrak biasa ditemukan pada karya ilmiah. Pada umumnya, abstrak ditampilkan pada awal bagian sebelum masuk ke bab pertama sebuah karya ilmiah. Tujuan penulisan abstrak yaitu untuk menggambarkan keseluruhan isi konsep dari sebuah gagasan yang ada dalam tulisan. Pengertian abstrak sendiri itu, abstrak merupakan ringkasan dari keseluruhan isi dokumen yang disajikan secara singkat dan akurat. Dalam abstrak, biasanya sudah terkandung inti murni dari pembahasan yang ada dalam dokumen. Nah, abstrak sendiri terbagi menjadi dua yang dapat digunakan sebagai bahan literatur. Yang pertama, abstrak informatif. Abstrak informatif yaitu abstrak yang menyajikan informasi keseluruhan dengan ringkas dan didukung dengan data-data secara lengkap. Singkatnya, abstraktif merupakan ringkasan mini atas keseluruhan informasi dalam sebuah karya ilmiah. Nah, yang kedua ada abstrak indikatif. Abstrak ini adalah abstrak yang menyajikan inti dari pembahasan masalah dalam sebuah tulisan. Abstrak ini ditulis untuk kepentingan pembaca dalam mencari informasi dalam tulisan. Jadi,
Si pembaca dapat memutuskan untuk membaca keseluruhan tulisan atau tidak. Selanjutnya, yang ketiga, penelitian kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Untuk menentukan data di lapangan atau lokasi penelitian dapat dilakukan dengan cara menentukan setting penelitian. Setting penelitian digunakan untuk menentukan situasi penelitian. Misalnya situasi sekolah, situasi penelitian dapat dilakukan dengan mempertanyakan siapa aktor atau pelakunya, apa dan bagaimana aktivitasnya, serta mengenali di mana tempat penelitian tersebut dilakukan. Selanjutnya, penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kualitas hubungannya. Metode penelitian kuantitatif memiliki cakupan yang sangat luas. Kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel dengan menggunakan alat ukur atau instrumen penelitian. Analisa data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah dibuat. Umumnya, metode kuantitatif terdiri atas metode survei dan metode eksperimen. Selanjutnya, metode gabungan. Penelitian gabungan merupakan tahapan pengumpulan data, analisis data dengan gabungan metode secara sekuensial, yaitu metode kuantitatif dan kualitatif atau sebaliknya. Dua metode ini digunakan untuk menyimpulkan pertanyaan penelitian. Jika disimpulkan lebih lanjut, metode penelitian kuantitatif lebih berfokus pada data angka dengan instrumen atau alat ukur tertentu. Sementara itu, metode kualitatif bertujuan untuk menjabarkan data analisis secara naratif. Lain halnya dengan metode kuantitatif dan kualitatif, gabungan merupakan metode yang digunakan untuk mengkombinasikan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya adalah model pendahuluan. Di model pendahuluan, kita akan membahas tentang ilustrasi. Ilustrasi adalah cara penulis untuk mengekspresikan setiap kata yang terdapat dalam penelitian dengan cara mengilustrasikan ke dalam suatu ilustrasi yang di dalamnya terdapat esensi estetik, nilai, konsep, serta gagasan. Menjadikan ilustrasi sebagai elemen penting yang tidak hanya sebagai pelengkap penelitian, tapi juga memberikan sebuah informasi, mengunggah perasaan pembaca, daya tarik, dan menjadi media pembelajaran. Di dalam ilustrasi ini, penulis biasanya memberikan suatu contoh atau memberikan data-data yang dimana nantinya akan menarik minat pembaca atau menarik suatu kesimpulan yang akan mempermudah pembaca dalam mengetahui isi dari penelitian. Yang selanjutnya adalah permasalahan penelitian.
Masalah penelitian adalah situasi yang merupakan akibat dari interaksi dua atau lebih faktor, seperti kebiasaan, keadaan, keinginan, dan sebagainya. Permasalahan secara faktual dapat berupa kesulitan yang dirasakan oleh orang awam maupun para peneliti. Permasalahan dapat diartikan juga sebagai sesuatu yang menghalangi tercapainya tujuan. Permasalahan dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang dijadikan target yang telah ditetapkan oleh peneliti, tapi karena sesuatu hal, target tidak dapat tercapai. Di permasalahan penelitian ini, sangat mempengaruhi bagaimana hasil akhir dari suatu penelitian bisa dikatakan sebagai penelitian yang sempurna atau tidak sempurna. Karena di permasalahan penelitian ini banyak faktor yang mengaruhi baik internal maupun eksternal si penulis dalam menyelesaikan penelitiannya. Bukan hanya dalam penelitian, di dalam hal pendahuluan pun penulis harus bisa meminimalisir adanya permasalahan dalam penelitiannya. Karena jika dari pendahuluan sudah tidak sempurna atau kurang menarik untuk pembaca, maka penelitiannya bisa dikatakan sebagai penelitian yang gagal karena tidak bisa menarik minat pembaca. Yang ketiga, yaitu penelitian untuk menjawab permasalahan. Berbeda dengan permasalahan penelitian, di poin ini penelitian untuk menjawab permasalahan itu dimaksudkan adalah suatu penelitian bisa dimanfaatkan untuk mencari jawaban dari suatu permasalahan. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksud dari cara ilmiah adalah bahwa kegiatan penelitian bersandar pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, sistematis, dan empiris. Data penelitian yang dihasilkan haruslah memiliki kriteria tertentu, yaitu valid, reliable, objektif. Dikatakan valid, yaitu menunjukkan derajat ketepatan atau kesesuaian antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti dengan data yang diperoleh oleh peneliti. Di penelitian untuk menjawab permasalahan ini, memungkinkan untuk seseorang mencarikan sebuah solusi atau sebuah kegunaan dari suatu masalah yang terjadi untuk dikembangkan lagi dan mencari hasil akhirnya. Yang ketiga, yaitu penelitian untuk menjawab permasalahan. Berbeda dengan permasalahan penelitian, di poin ini penelitian untuk menjawab permasalahan itu dimaksudkan adalah suatu penelitian bisa dimanfaatkan untuk mencari jawaban dari suatu permasalahan. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksud dari cara ilmiah adalah bahwa kegiatan penelitian bersandar pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, sistematis, dan empiris. Data penelitian yang dihasilkan haruslah memiliki kriteria tertentu, yaitu valid, reliable, objektif. Dikatakan valid, yaitu menunjukkan derajat ketepatan atau kesesuaian antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti dengan data yang diperoleh oleh peneliti. Di penelitian untuk menjawab permasalahan ini, memungkinkan untuk seseorang mencarikan sebuah solusi atau sebuah kegunaan dari suatu masalah yang terjadi untuk dikembangkan lagi dan mencari hasil akhirnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah, mohon untuk dibukakan pintu maafnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.